Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini dengan mata pelajaran Ibu. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Al-Amin kelas 8? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Marilah kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadik kita pada hari ini adalah menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan RI. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan arti dan tujuan berdirinya kebangkitan nasional. Dan peserta didik mampu menjelaskan peran penting tokoh kebangkitan nasional. Materi kita adalah semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Di sini dijelaskan bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 dan perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Berikutnya, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Semangat kebangkitan nasional diawali dengan berdirinya Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia. Antara lain, pendirinya adalah Muhammad Saleh, Suwarno, Raden Gumbrek, Raden Angka, Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, dan Suraji, serta Organisasi Budi Utomo digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, dibentuk bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, peternakan, pertanian, perdagangan, ekonomi, industri, dan bukan politik dengan wilayah terbatas pada Jawa dan Madura. Sehingga pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tujuan berdirinya Budi Utomo adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa, Jawa dan Madura. Beberapa usahanya adalah: 1. Memajukan pengajaran sama seperti apa yang telah dibayangkan oleh Dr. Wahidin. Ini merupakan suatu usaha atau upaya pertama untuk meraih kemajuan nasional. 2. Mempromosikan pertanian, peternakan, perdagangan, sehingga dipahami jika kemajuan juga harus meliputi dalam bidang ekonomi. 3. Memajukan teknik dan juga industri, yang artinya jika ke arah itu sudah menjadi ideal. 4. Menghidupkan kembali kebudayaan. Dalam semangat kebangkitan nasional, bagaimanakah perkembangan Budi Utomo? Budi Utomo mengumumkan fase pengembangan yang sangat penting selama waktu kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Pada kala itu, Dewis Dekker yang seorang Indo-Belanda sangat pro-Indonesia dengan cara mewujudkan kata politik. Berkat dari gagasan tanah air Indonesia, semakin lama ia semakin diterima serta masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Lalu datanglah Indis Partis yang telah lama disiapkan oleh Dewis Dekker. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, organisasi ini terbuka untuk seluruh orang Indonesia tanpa kecuali. Untuknya yaitu tanah air, api, dan udara.
merupakan Indonesia adalah tanah air yang umum. Di tanggal 3–5 Oktober 1908, Kongres pertama dari Budi Utomo diselenggarakan di kota Yogyakarta. Budi Utomo pada kala itu mempunyai 7 cabang di beberapa kota yang telah tersebar di seluruh Jawa. Kota tersebut diantaranya adalah Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, serta Ponorogo. Dalam Kongres Yogyakarta ini, Raden Adipati Tirtokusumo kemudian diangkat sebagai mantan Bupati Karanganyar yang telah diangkat sebagai Presiden pertama Budi Utomo. Raden Adipati Tirtokusumo, banyak dari anggota baru Budi Utomo kemudian bergabung dari kelompok serta anggota kolonial. Banyak anggota keluarga yang kemudian memilih menyingkir serta anggota Budi Utomo pada waktu itu banyak yang berasal dari para priayi dan juga pegawai negeri. Dengan begitu, proto-nasionalisme para pemimpin yang ada di awal Budi Utomo kemudian didorong ke belakang. Hasil Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta berisi 1. Organisasi Budi Utomo tidak berpolitik. 2. Kegiatannya ditujukan pada bidang sosial, budaya, dan pendidikan. 3. Ruang geraknya hanya terbatas pada Jawa dan Madura. 4. Terpilihnya Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, sebagai Ketua Budi Utomo Pusat. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Ada Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berpendapat bahwa untuk mampu membebaskan diri dari belenggu penjajahan harus dengan cara yang cerdas. Beliau terkenal sebagai dokter dermawan karena mengobati rakyat tanpa memungut sepeser pun. Ada Dr. Sutomo yang lahir di Jawa Timur. Pada waktu sekolah di Stovia, beliau sering bertukar pikiran dengan pelajar lain tentang penderitaan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo diangkat sebagai Ketua Budi Utomo. Pada tahun 1924, Sutomo mendirikan ISC, Indonesis Studi Club, yang berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi. Pada tahun 1931, IST berganti nama menjadi FBI. Budi Utomo dan FBI digabungkan menjadi satu nama Partai Perindra yang bertujuan mencapai Indonesia Merdeka. Lalu anggota lain ada Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo selama sekolah di Stovia dinilai sebagai pribadi yang jujur dan berpikir tajam. Cipto banyak membuat tulisan pedas mengkritik Belanda di harian Die Lokomotif dan Batavins sejak tahun 1907. Setelah bertemu Dewes Dekker dan Suwarti Suryaningrat, mereka mendirikan partai yang pertama kali berdiri, yaitu Indis Partis, pada tahun 1912. Cipto pindah ke Bandung dan aktif menulis di harian The Express. Ada Kiai Haji Samanhudi. Beliau juga terkenal sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Beliau itu adalah seorang pedagang sukses yang lahir di Solo dan dibesarkan di lingkungan keluarga pedagang. Samanhudi mendirikan SDI pada tahun 1911 dengan tujuan adalah menentang keras keinginan Belanda membeli dagangan bangsa Indonesia dengan harga murah. SDI kemudian berganti nama menjadi Sarekat Islam atau SI. Anggota Budi Utomo lain ada Hos Cokro Aminoto yang lahir di Ponorogo tahun 1882.
Hos Cokro Aminoto, ayahnya adalah seorang bupati. Cokro Aminoto ikut serta dalam syariat Islam pada tahun 1912. Karena membela rakyatnya yang tertindas oleh bangsa Belanda, murid Cokro Aminoto yang bernama Musso adalah seorang komunis, Soekarno yang seorang nasionalis, dan Kartosoewirjo yang agamis. Ada Insinyur Soekarno, yang mana beliau bertemu dengan Cipto Mangunkusumo, kemudian membentuk Achievement Study Club pada tahun 1927. ASC diubah menjadi PNI, yaitu Partai Nasional Indonesia. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta. Sejak kebangkitan nasional muncul, perkumpulan-perkumpulan muda seperti Jong Java, Jong Sumatera Pon, Jong Minahasa, Jong Ambon. Hatta beberapa kali ditangkap oleh Belanda karena ikut organisasi Indis, Verenigd, dan Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Berikutnya ada Ki Hajar Dewantara dan Dewesdeker. Ki Hajar Dewantara dan Dewesdeker juga merupakan tokoh budi utomo, di mana Ki Hajar Dewantara yang memiliki nama asli Raden Masuwardi Suryaningrat adalah pendiri perguruan taman siswa lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan kepada rakyat pribumi untuk mendapat pendidikan. Beliau mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Dewesdeker adalah tokoh tiga serangkai bersama Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan pendiri organisasi yang bernama Indis Partis. Ketiga tokoh tersebut memiliki peran menonjol pada masa pergerakan nasional. Tantangan kebangkitan nasional pada masa sekarang adalah bukan untuk merdeka dari penjajahan, melainkan merdeka dari kemiskinan hingga kebodohan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan atas keberagaman Indonesia saat ini. Demikian tadi materi yang telah Ibu sampaikan. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya apabila Ibu menyampaikan materi kurang begitu berkenan di hati anak-anak, dikarenakan keadaan Ibu yang belum begitu sehat. Sebelum pelajaran ini Ibu tutup, silakan anak-anakku mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan terlebih dahulu. Jawaban kalian tulis dan kalian kirim ke kolom K13. Jam pengerjaan terbatas sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demikian tadi dari awal sampai akhir pengerjaan soal, materi-materi yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakan soal-soal yang telah Ibu berikan dengan hasil yang memuaskan. Sebelum pelajaran Ibu tutup, marilah kita terlebih dahulu membaca doa dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku.